Di hadapan saya sudah ada Pak Anton dan Mbak Hastri ya. Terima kasih sudah mau datang di acara Kick Candy. Pertama tentu saya ucapkan selamat atas prestasi yang sudah dibukukan oleh tim DVI ya. Masyarakat melihat betapa cepatnya tim DVI Indonesia mampu mengungkapkan identitas dari para korban kecelakaan Sukhoi di Gunung Salak baru-baru ini. Nah itu membuat banyak orang matanya terbuka bahwa polisi kita ternyata hebat juga ya. Tapi selama ini tugas DVI boleh tahu apa sih? Secara umum DVI itu bertugas melakukan identifikasi terhadap korban bencana, baik itu bencana alam maupun bencana yang non-alam ataupun akibat perbuatan manusia. Pertanyaan orang berikutnya adalah setelah terungkap tujuan utamanya sebenarnya apa? Jadi pekerjaan dari identifikasi ini untuk tugas-tugas human rights ataupun kemanusiaan, di samping juga untuk tindak pidana ataupun proses-proses penyidikan, termasuk di dalamnya kejahatan transnasional. Pada akhir pekerjaan kami tim DVI akan dikeluarkan beberapa sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat kematian ataupun surat keterangan kematian. Untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang sudah meninggal. Sudah meninggal. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan teridentifikasi. Bahwa benar-benar yang bersangkutan adalah si A, si B, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah Certificate of Embalming. Apa itu? Jenazah yang bersangkutan itu sudah di-embalming ataupun katakanlah diawetkan. Iya. Dan ini gunanya nanti untuk kalau diperlukan transportasi udara. Jadi jenazah atau mayat korban ini bisa atau boleh dibawa dengan pesawat ya? Iya. Apakah ke daerah lain atau ke negara lain? Iya, betul. Oke. Kemudian yang terakhir adalah untuk kepentingan penyidikan, begitu juga keperluan-keperluan apabila dibawa ke luar negeri, itu biasanya pihak penyidik ataupun forensik negara yang bersangkutan itu meminta surat keterangan ataupun examination report ataupun autopsy report. Dengan demikian tidak perlu lagi diotopsi di negara tempat dia datang ya. Mungkin perlu saya jelaskan bahwa untuk surat keterangan kematian dan surat keterangan teridentifikasi itu akan berguna nantinya bagi pihak keluarga apabila ada hal-hal yang berurusan dengan asuransi, kemudian hak waris dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita lanjutkan Pak Anton, Mbak Astri, bagaimana kalau kita lihat tayangan berikut ini? DVI Indonesia atau Disaster Victim Identification menjadi salah satu barisan terdepan dalam setiap penanggulangan bencana yang mendatangkan korban massal, khususnya pengidentifikasian korban meninggal. Atas berbagai kasus bencana yang menimpa masyarakat, tim DVI tidak sungkan untuk terjun langsung ke tempat perkara, yakni mengambil barang bukti yang tertinggal hingga mengangkut korban jenazah. Pada kasus bom Bali 1 tahun 2002 lalu menjadi pengalaman pertama operasional internasional DVI Indonesia, hingga bencana kebakaran hutan Victoria Bushfire di Australia tahun 2009 dan kasus yang baru saja terjadi, kecelakaan pesawat Sukhoi di Gunung Salak, Bogor. Keterlibatan tim DVI Indonesia pada kebakaran hutan di negara bagian Victoria, Australia atau Victoria Bushfire mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat internasional. Proses identifikasi korban meninggal dilaksanakan dengan cara membandingkan data post-mortem atau data setelah meninggal dan data antemortem atau sebelum meninggal yang bisa diperoleh dari pihak keluarga dan berpusat di posko antemortem. Kedua data ini kemudian diperbandingkan. Sejumlah ahli forensik dari berbagai bidang pun terlibat di dalamnya, termasuk ahli DNA forensik. Hasil dari tes DNA sendiri memiliki tingkat keakuratan sangat tinggi. Hingga kini berkat kerjasama tim yang terbina baik DVI Indonesia yang berada di bawah International Criminal Police Organization, sudah banyak berhasil mengidentifikasi korban meninggal dari yang tidak dikenali hingga bisa kembali kepada keluarga masing-masing.
boleh tahu, di dalam tim DVI ini terdiri dari siapa saja? Tim DVI ini merupakan tim yang multidisiplin, berasal dari tim kedokteran forensik, terdiri atas ahli-ahli patologi forensik, odontologi forensik, antropologi forensik, ahli DNA. Di samping juga bergabung di dalamnya itu adalah rekan-rekan dari yang ahli di bidang daktiloskopi atau rekan-rekan dari Inavis dan dari Lab4. Kalau Mbak Astri sendiri, latar belakangnya apa? Kebetulan saya spesialisnya dokter forensik. Jadi tugas Mbak Astri di dalam tim DVI ini apa aja? Ada di fase 2 di postmortem di kamar jenazah. Nah, boleh jelaskan sedikit ini, istilah postmortem, antemortem, ini kan menjadi nama yang populer belakangan ini ya. Tapi bisa jelaskan secara sederhana pengertiannya apa itu? Di DVI ada 5 fase. Fase pertama itu TKP, kita bekerja di TKP atau di crime scene. Fase kedua itu di postmortem, kita bekerja di kamar jenazah, mengumpulkan data korban setelah meninggal. Fase ketiga itu di antemortem, kita mengumpulkan data sebelum korban meninggal. Oke, apa aja yang dikumpulkan sebelum meninggal ini? Pertama dari riwayat dia medis atau dari identitasnya secara makros, maksudnya secara keseluruhan dari tinggi badan, berat badan, ciri wajah, ciri rambut, ciri yang khas di tubuh korban sebelum meninggal. Kalau gitu saya kalau jadi korban gampang sekali Bisa. diidentifikasi ya. Yang keriting itu Andino ya pasti. Kalau masih ada rambut keriting. Itu berarti hancur lebur. Jadi memang jadi data dari korban sebelum meninggal itu dikumpulkan ya. Iya. Oke. Dan Terus kita memang harus menggali pertanyaan sedetail mungkin dari orang terdekat, bahkan mungkin bukan orang tuanya. Kalau dia sudah pergi dari orang tuanya lebih 1 tahun, mungkin tidak tahu ciri. Mungkin sudah pasang kawat gigi, sudah pasang tindik, sudah ditato. bekas luka apa Luka segala ya, macam bekas juga. operasi melahirkan, operasi usus buntu, operasi jantung, seperti itu, cacat tanda lainnya. Bahkan cincin nikah pun kita harus menggali lebih dalam lagi, apakah ada inisial namanya, apakah ada tanggal perkawinannya, seperti itu. Oh, sampai sejauh itu. Iya, itu memang tim antemortem itu bekerjanya harus lebih teliti lagi. Oke, sesudah itu Setelah itu masuk ke fase keempat, kita merekonsiliasi antara fase 2 dan 3. Seperti itu. Nanti yang kelima baru debriefing. Pak Anton, ada kabar bahwa sesudah DVI berhasil mengungkapkan identitas dari seluruh korban Sukhoi, kemudian ada penduduk yang menemukan bagian tubuh dari korban. Pertanyaannya, kalau keadaannya seperti itu, bagian tubuh ini apakah diproses ulang untuk dicari tahu ini tubuhnya siapa, atau kemudian mau diapakan? Tapi sebelum Anda jawab, kita rehat sejenak, ikuti terus Kikendi. Kita baru lewat aja udah merinding. Seminggu teman-teman senior nggak ketemu jenazah, yang meriang semua.